Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, kelompok 3. Kami mencoba untuk mempresentasikan tugas kuliah kami, mata kuliah manajemen pemasaran, dengan topik tugas yaitu marketing plan. Kemudian, tak kenal maka tak sayang, maka kami coba untuk memperkenalkan kelompok kami ini, kelompok 3, yaitu yang pertama adalah Mas Rizal, kemudian Mbak Danica, dan saya sendiri, Willy. Baik, kelompok kami rencananya akan mempropos perusahaan yang bernama Eco Tissue. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, akan kami presentasikan topik marketing plan ini. Baik, slide selanjutnya. Untuk marketing plan terdiri dari beberapa section, bisa diulangi sebelumnya. Section yang pertama adalah executive summary, kemudian corporate connection, kemudian environmental analysis and forecasting, segmenting and targeting, next year's objectives and forecast, action plans dari strategies and tactics, kemudian resources to support strategies and meet objectives, marketing control, presenting and selling the plan, dan yang terakhir adalah preparation for the future. Berikutnya. Untuk sesi yang pertama adalah executive summary. Perusahaan kami, yaitu PT Eco Tissue, merupakan perusahaan produsen tisu yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Kemudian perusahaan kami ini mempunyai visi, yaitu menjadi produsen tisu wajah yang berkomitmen pada konsumen dan karyawan dengan prinsip ramah lingkungan. Jadi PT Eco Tissue ini mencoba untuk menawarkan produk tisu non-alkohol dan non-parfum, sehingga tisu kami ini aman bagi kulit masyarakat. Next. Kemudian yang coba kami tawarkan dari perusahaan kami ini, produk yaitu tisu, ya, yang pertama adalah eco-friendly. Jadi tisu kami ini terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, tidak berdampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Yang kedua adalah irritant free and soothing. Jadi tidak mengandung alkohol, parfum, atau bahan kimia lainnya. Tisu kami menggunakan aloe vera sebagai ekstrak herbal dalam kandungan tisu basah. Next. Kemudian berbicara mengenai investment, investasi tetapnya adalah 22 miliar ini ya Mbak ya. 951.953.864, kemudian cost of goods, marketing cost, profit marginnya 10%, kemudian payback periodnya 1,52, 1,5 tahunan. Next. Yang pertama adalah nama proyek kami adalah Eco Tissue, lokasi pabrik kami di Bogor. Produk utama yang coba kami tawarkan adalah tisu. Kemudian perusahaan kami sudah
mengurus perizinan dan sudah mendapatkan perizinan dari pemerintah yang berupa NPWP, kemudian surat tanda daftar, yang terakhir adalah sertifikat dari merek kami, kemudian frekuensi aktivitas pemasaran, ini kami coba memasarkan di media cetak 12 kali. Nah, ini frekuensi ini per tahun, jadi kemudian kami coba memasarkan di radio 12 kali juga, dan media lainnya 30 kali. Berikutnya. Kemudian untuk spesifikasi proyek, untuk luas lahan total dari perusahaan atau pabrik kami adalah 862 meter persegi, luas pabrik dan bangunannya sendiri 669,30 meter persegi, kapasitas produksinya mencapai 5.193.166 unit, kemudian kami satu harinya terdiri dari 8 jam kerja. Kami juga membaginya dalam, tidak hanya satu shift saja, jadi satu hari hanya satu shift dan 8 jam kerja. Kemudian efisiensi sistem mencapai 75%. Mengenai peralatannya, yang ada dalam perusahaan kami ini terdiri dari mesin produksi, terdiri dari 10 unit mesin wet wipe folding, kemudian 3 unit mesin potong, 9 unit mesin packaging. Untuk material handlingnya terdiri dari 6 unit dan palet elektrik. Kemudian untuk tenaga kerja terdiri dari jumlah operator, jumlah 13 orang, tenaga kerja langsung non-operator 24 orang. Untuk UMR-nya sendiri kan mengikuti UMR dari Kota Bogor, yaitu 3.483.667. Untuk supplier kami ada 3, yaitu PT Geraha Cemerlang Petrotama, PT Eka Maju Mesis Mindo, dan PT Anugerah Sentosa Mandiri. Kemudian asumsi dari analisis keuangan di perusahaan kami, tingkat suku bunganya adalah 6,5%, persentase share modalnya dana mandiri 40%, dana pinjaman 60%, dividennya 20%, dan profit per unitnya mencapai 30%. Kemudian kami coba menjelaskan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kami, yaitu investasinya, fixed investment-nya sejumlah 22.951.993.864 rupiah, factory cost, kemudian factory overhead, administrative overhead, sampai dengan harga jual per unitnya kami mendapatkan sebesar 10.793 untuk tisu yang coba kami tawarkan ke masyarakat. Kemudian hasil analisis dari ekonominya, BEP-nya, break-even point-nya per unit, yaitu 3.047.310 rupiah, BEP-nya 33.437.786.446 rupiah. Kemudian payback period per tahunnya 1,5, NPV-nya, dan terakhir adalah IRR-nya ketemu 70,45%. Next. Kami mencoba untuk menjelaskan section yang kedua, yaitu corporate connection. Next. Kami coba menjelaskan hal yang pertama, yaitu mission statement dulu. Next.
Baik, yang menjadi tujuan pokok dari perusahaan kami atau enggak eh, misi dari perusahaan kami yaitu untuk mencapai kepuasan konsumen adalah atau yang menjadi utama bagi perusahaan kami. Sehingga PT Eco Tissue ini menggunakan Quality Function Deployment yang merupakan metode untuk mengembangkan kualitas desain yang bertujuan untuk uh, untuk mendukung untuk mengakomodir uh, konsumen dan kemudian menerjemahkan kebutuhan konsumen terhadap dalam sasaran desain. Next. Objektifnya untuk yang pertama adalah CRM. CRM adalah Customer Relationship Management. Jadi perusahaan kami tidak sekedar menyiapkan CRM sebagai call center yang hanya menerima pertanyaan ataupun keluhan pelanggan dan juga bukan sekedar layanan penjual yang prima. Namun lebih dari itu, CRM merupakan suatu strategi bisnis yang fokus pada pelanggan, kepuasan pelanggan, pendapatan dan keuntungan perusahaan. Maka CRM akan memberikan data-data terbaru dan akurat pada semua bagian di perusahaan sehingga kami dapat mengukur nilai yang sesungguhnya dari setiap pelanggan, dapat untuk menentukan targeting dari pelanggan tersebut. Hasil akhirnya adalah diupayakan CRM juga dapat digunakan untuk menentukan, sehingga CRM dapat digunakan untuk menentukan saluran-saluran pemasaran yang efektif. Next. Kemudian untuk goals, jadi perusahaan kami pada awal mula didirikan, kami hanya menerapkan B2C, jadi bisnis to konsumen. Apabila B2C kami ini berhasil, yaitu dengan cara menjaga loyalitas dari pelanggan terhadap produk kami, maka kami mencoba untuk mengembangkan alur penjualan yang semula adalah B2C, yang merupakan penjualan produk langsung kepada pengguna, jadi end user-nya adalah konsumen. Kami coba untuk mengembangkannya menjadi B2B, jadi tidak mengubah, tapi mengembangkan, menambahkan. B2B ini diharapkan terjadi transaksi penjualan antara perusahaan kami dengan perusahaan lainnya, sehingga transaksi yang dihasilkan pun akan berjumlah besar atau partai besar dengan berbagai macam kebijakan yang nantinya disepakati bersama. Sebagai contohnya, kami mencoba untuk menjalin relasi dengan mengembangkan jaringan atau network ke beberapa hotel maupun restoran dengan menawarkan produk tisu kami, sehingga apabila B2B itu berhasil, maka pembeli produk akan melakukan order atau pembelian secara berkala. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut, sehingga keuntungan dari B2B itu dapat menambah penghasilan dari perusahaan kami. Itulah yang menjadi goals dari perusahaan Eco Tissue ini. Berikutnya. Section berikutnya adalah environmental analysis dan forecasting.
Makro analisis ini kami akan mencoba menyoroti dari 4 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Next. Oke, baik. Untuk yang pertama adalah politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Revisasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut memberikan ancaman terhadap jenis industri yang sedang kami jalankan ini, yaitu industri pulp and paper dari PT EcoTissue. Antara lain, terbatasnya wilayah hutan guna keperluan industri menyebabkan pembatasan lahan untuk sumber daya bahan baku. Perusahaan yang menerapkan asas legalitas akan merusak brand image dari perusahaan tersebut. Jadi itu tantangan yang terjadi berdasarkan sudut pandang politik. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang sosialnya, yaitu PT EcoTissue sangat peduli terhadap tingkat sosial di masyarakat, khususnya terhadap masalah lingkungan. PT EcoTissue ini membuat program yaitu Go Green yang menghimbau agar para customer dan mitra kerja dari PT EcoTissue ini peduli terhadap lingkungan. Jadi melalui program Go Green tersebut, PT EcoTissue mencoba untuk menginisiasi program rebuisasi hutan secara berkala setiap bulannya di berbagai tempat yang berbeda. Program tersebut ikut melibatkan customer serta mitra kerja dari PT EcoTissue. Program Go Green tersebut sekaligus menjadi sebuah perwujudan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sehingga dapat meningkatkan image dari PT EcoTissue ini. Next. Kemudian yang pada bidang selanjutnya untuk bidang ekonomi, kami melihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya membuka peluang bagi para pelaku dunia usaha. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang mencapai 47,96 juta per tahunnya atau 4 juta per bulan di tahun 2016 jelas memberikan gambaran bahwa tingkat taraf hidup masyarakat Indonesia termasuk menengah ke atas. Jadi semakin tinggi taraf hidup masyarakat ini, semakin tinggi pula tingkat konsumsi yang dikeluarkan. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika relatif stabil. Ini di tahun 2016. Bahkan perkembangan politik Amerika dan juga dunia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja ekspor dan impor Indonesia yang setelah 2 tahun berturut-turut mengalami negatif berdasarkan berita dari Detik Finance 12 Juni 2017. Next. Kemudian perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut PT EcoTissue agar terus beradaptasi jika tidak ingin tertinggal dari para pesaing-pesaingnya. Salah satu inovasi hasil dari perkembangan teknologi yaitu diciptakannya produk tisu non-alkohol dan non-parfum. Namun, EcoTissue ini tetap memiliki bau yang harum sehingga tisu kami ini sangat aman digunakan untuk kulit. Jadi inovasi yang coba kami tawarkan ini menjadi pembeda produk dari tisu-tisu lain yang beredar di pasaran. Next.
Kemudian microanalisis, kami coba untuk membahas dari sudut pandang distributor, karyawan, dan pemasok atau supplier. Next. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan konsumen akan suatu barang, faktor distribusi merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena distribusi berfungsi dalam penyampaian produk yang dihasilkan kepada konsumen. Dengan adanya transportasi yang semakin maju ini, baik transportasi darat, laut maupun udara, turut mempermudah perusahaan kami dalam mendistribusikan produk ke konsumen. Letak perusahaan yang strategis yang berada di Pulau Jawa juga menjadi faktor pendukung mudahnya transportasi ini. Selain itu, mudahnya komunikasi, kemudian sarana dan prasarana akan menyebabkan ketepatan produk yang didistribusikan ini. Hal ini membantu dalam kami menentukan jadwal pengiriman sehingga dapat sesuai dengan dapat mencapai kuantitas yang optimal, sehingga perusahaan kami dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Next. Kemudian kemudian pemasok, industri pembuatan tisu ini memerlukan tisu roll dan plastik untuk kemasan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, maka diperlukan pemasok yang menyediakan tisu roll dan plastik. Dalam memilih pemasok, perusahaan memilih produk yang disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan terhadap kualitas kayu yang akan diproduksi. Sebagai penjelasannya, yaitu tisu roll digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan tisu pada ekotisu. Perusahaan yang menjadi pemasok tisu roll kami ini yaitu PT Ekotisu, yaitu PT Geraha Cemerlang Paper Utama. Kemudian plastik yang dibutuhkan untuk kemasan atau packaging pada produk kami ini, kami memasok plastik packaging pada PT Eka Maju Mesindo. Untuk yang terakhir adalah karton box. Karton box sebagai kemasan tisu yang akan didistribusikan ke konsumen, kami mendapatkan pemasoknya dari PT Anugrah Sentosa Mandiri. Next. Karyawan sumber daya manusia yang mumpuni tentunya akan sangat membantu perusahaan kami dalam menjalankan usahanya. Dalam menjalankan usahanya ini, kami merekrut karyawan dengan melakukan serangkaian tes yang dapat menilai kemampuan karyawan terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya. Selain itu, perusahaan kami tidak hanya melihat dari sisi kepandaiannya saja, melainkan juga mengutamakan karyawan yang memiliki potensi dan kemauan untuk bekerja sama dalam satu kelompok, sehingga hal ini akan lebih memudahkan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Berikutnya akan coba untuk dijelaskan oleh Mbak Danica. Silakan Mbak Danica. Untuk bisnis strategi yang dipilih oleh PT Ekotisu di sini adalah strategi diferensiasi, di mana produk Ekotisu menawarkan kelebihan dibandingkan produk pesaingnya, yaitu menggunakan bahan herbal dan ramah lingkungan. Kemudian ini dilihat dari market trend-nya. Jadi market trend tisu basah, terutama di Indonesia, dari data 5 tahun terakhir peminat tisu basah naik secara drastis, dan ini membuka peluang bagi perusahaan kami untuk melakukan penetrasi pasar atau memperkenalkan produk kami. Kemudian untuk analisis SWOT atau SWOT, jadi yang pertama adalah strength atau kekuatan, itu kami menggunakan diferensiasi penggunaan bahan non-iritan dan bahan alami.
Kemudian dari weakness-nya sendiri, yaitu produk belum dikenal manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian untuk opportunity-nya, maraknya awareness masyarakat terhadap lingkungan yang akhir-akhir ini sering diangkat menjadi isu. Kemudian threat-nya adalah belum terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap produk, karena produk yang kami tawarkan ini produk yang baru. Kemudian untuk kompetitor analysis, ini kami mengambil contoh 2 kompetitor, yaitu yang pertama adalah PT Megasari Makmur, dengan produknya yaitu Mitu Shikada Facial Cleansing Wipes, dan PT Graha Kerindo Utama dengan Tessa Makeup Remover Wipes Tissue. Di sini untuk competition mapping-nya bisa dilihat dari segi harga dan kualitas. PT Eco Tissue menawarkan kualitas yang tidak terlalu buruk dengan harga yang lumayan terjangkau. Di sini bisa kita bandingkan dengan produk-produk dari kedua perusahaan tadi. Di mana di sini untuk Megasari Makmur dia harga produknya adalah 14.000 untuk satu kemasannya. Kemudian untuk PT Graha Kerindo Utama memasarkan produknya dengan harga 6.000. Kami di PT Eco Tissue mencoba menawarkan produk kami di harga 11.000 dengan kelebihan tidak mengandung alkohol, parfum, ataupun bahan kimia lainnya, kemudian menggunakan aloe vera sebagai ekstrak herbal dalam kandungan tisu basah. Kemudian bahan yang kami pakai terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, sehingga tidak berdampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Kemudian untuk competition analysis-nya mungkin lebih mudahnya akan kita lihat dari tabel ini. Mengambil beberapa aspek, yaitu pertama dari harga. Untuk harga ini apakah terjangkau oleh kelas menengah dari perbandingan dengan kompetitornya, cuma Eco Tissue dan Tessa yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Kemudian untuk ukuran ergonomis dimiliki oleh ketiga produk. Kemudian untuk bahan alami dipakai oleh Mitu dan Eco Tissue, sedangkan untuk produk dari Tessa tidak menggunakan bahan alami. Kemudian untuk kemampuannya dalam menghapus makeup berat, ini hanya ditawarkan oleh produk Mitu, sementara Eco Tissue dan Tessa belum menawarkan kualitas ini. Kemudian untuk segmentation, targeting, dan positioning. Di sini ada buyers persona, jadi seperti apa sih konsumen yang berusaha untuk perusahaan guide gitu. Jadi pertama kita lihat dari interest dan personality-nya. Yang pertama adalah active, dynamic, practical, kemudian healthy dan eco-aware. Jadi untuk dari usianya sendiri, ini kami mengambil segmen 15 tahun sampai 45 tahun. Untuk gendernya diutamakan wanita, karena yang sering menggunakan tisu basah adalah wanita. Untuk pendidikan dari semua kalangan. Kemudian untuk location, itu di seluruh Indonesia, namun untuk tahap pertama akan diutamakan di Pulau Jawa atau di daerah Jawa, di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kemudian untuk dari pekerjaannya, itu dari semua kalangan. Untuk income range atau pendapatannya diperkirakan lebih dari 1 juta. Kemudian untuk lifestyle-nya, ini mulai dari emerging middle sampai dengan elite, jadi yang pengeluarannya kelas menengah ke atas, kemudian dari hobisnya untuk semua kalangan. Jadi untuk segmentation itu kita bisa kaji dari 4 aspek, yaitu psikografis, geografis, demografis, dan perilaku. Jadi untuk segmentation sendiri bisa dikaji dari 4 kajian, yaitu pertama psikografis, kemudian geografis, demografis, dan perilaku. Dari demografis, seperti sudah dikatakan sebelumnya, kami mengambil segmen umur 15-45 tahun, di mana di sini kami sudah mencari datanya, dan ini jumlahnya untuk di Pulau Jawa sendiri, terutama di kota-kota besarnya, ini jumlahnya sekitar 37.830.950 jiwa. Kemudian ini perbandingannya dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Ini kami menyasar pada segmen emerging middle sampai dengan elite. Jadi
persentasenya cukup besar di sini. Kemudian untuk aspek demografis, ini penjelasannya dari yang tadi. Ini rincian pengeluarannya untuk setiap kelasnya. Jadi kami mengambil dari mulai emerging middle, yaitu pengeluaran bulanan antara 1.500.000 sampai dengan 2 juta, kemudian sampai dengan kelas elit, yaitu pengeluaran bulanan lebih besar dari 2.500.000. Kemudian data di atas menunjukkan adanya pertumbuhan kelas menengah sebesar 64%, di mana di tahun 2012 berjumlah 41,6 juta jiwa dan di 2020 berjumlah 68,2 juta jiwa. Oke, untuk geografisnya sendiri dari produk kami, ini kami memasarkannya di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan untuk kotanya adalah terutama untuk kota-kota besar di Pulau Jawa. Untuk aspek psikografis, berikut merupakan segmentasi berdasarkan psikografis, di mana pada bagian ini terdiri pembagian segmentasi berdasarkan kelas sosial dan gaya hidup. Di mana kelas sosialnya yang kami pilih adalah menengah dan menengah ke atas. Kemudian untuk gaya hidupnya adalah sederhana hingga modern dan konsumtif. Dari data segmenting, dikelompokkan konsumen berdasarkan geografis, yaitu konsumen pada wilayah Jawa. Kemudian berdasarkan perilaku, yaitu sesuai kebutuhan konsumen menjadi kebutuhan pribadi, dan berdasarkan psikografis menjadi kelas menengah dan kelas menengah ke atas. Dan untuk perilakunya, di sini ada 3 aspek, yaitu yang pertama pengetahuan, itu berpendidikan, kemudian untuk sikapnya baik, dan tanggapan konsumennya kami harapkan memuaskan. Ini untuk lebih jelasnya tentang targeting, di mana kami akan memasarkan produk kami, yaitu di Indonesia, khususnya kota besar di Pulau Jawa. Kemudian siapa yang kami targetkan, yaitu kalangan wanita di kelas menengah ke atas yang berusia 15-45 tahun. Kemudian apa sih concern menarik dari target kami ini, yaitu terutama untuk orang-orang yang mulai aware dengan lingkungan atau mulai memperhatikan isu-isu lingkungan, sehingga cenderung memilih produk yang dengan eco-labeling atau ramah lingkungan. Untuk positioning sendiri, positioning perusahaan PT Eco Tissue adalah perusahaan kami memiliki produk tisu basah yang berbeda dengan produk tisu basah lainnya, di mana produk ini memiliki eco-labeling yang menandakan bahwa produk ini adalah produk yang ramah lingkungan, di mana tiap tisu yang diproduksi telah memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan telah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan tersebut. Perusahaan kami ingin menanamkan pada benak masyarakat bahwa dengan membeli produk ramah lingkungan, berarti masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pelestarian alam. Kemudian masuk ke section berikutnya, yaitu next year's objectives and quotas. Jadi untuk sales volume ini kami menggunakan forecasting dari data penjualan tisu basah dari perusahaan lain, perusahaan serupa, yaitu data jumlah penjualan diambil dari jumlah produksi yang diproyeksikan atau forecasted ke dalam jumlah tahunan untuk masa proyek 10 tahun, di mana asumsinya di sini setiap tahun produksinya dan penjualannya meningkat sebesar 5%, dan proyek ini mengalami decline di tahun ke-8. Ini untuk volumenya, grafiknya bisa dilihat di sini. Dari jadwal induk produksinya untuk setiap tahunnya. Di sini bisa dilihat dari awal tahun pertama memproduksi sekitar 3.346.393 unit, kemudian terus bertambah hingga tahun ke-7, kemudian mulai decline di tahun ke-8 itu dengan decline sebesar 5%. Di sini sehingga dengan tahun ke-10 ini diperkirakan penjualan unitnya adalah 3.661.797. Di sini untuk perkiraan return on investment-nya, jadi kami menggunakan proyeksi 10 tahun ke depan, di mana investasi awalnya ada sebesar kurang lebih 22-23 miliar, kemudian diproyeksikan ke dalam arus kas 10 tahun, kemudian diperoleh net profit-nya untuk setiap tahunnya, di mana total net profit-nya di sini adalah 182.238.426.000. Kemudian ROI-nya di sini setelah dihitung adalah
694% atau untuk dipukul rata dalam jumlah tahunan adalah sebesar 69,4% per tahun. Oke, ini untuk target market share-nya. Jadi target market share dari perusahaan kami ini dilakukan secara bertahap dengan targetnya yaitu untuk 1 tahun pertama adalah market share sebesar 5%. Itu karena kami memperkenalkan produk yang baru, istilahnya penetrasi pasar. Kemudian untuk dalam jangka waktu 10 tahun, kami mengharapkan mencapai market share sebesar 25%. Kemudian masuk ke section berikutnya, yaitu action plans, strategies, and tactics. Di sini kami mencoba menggambarkan dari marketing mix-nya. Yang pertama, youth promotion. Kami menggunakan iklan TV yang menggunakan pakar kecantikan ataupun artis, kemudian brosur ataupun leaflet pada saat launching produk, kemudian bekerja sama dengan klinik kecantikan ataupun sponsor selama beberapa waktu. Kemudian untuk produk kami sendiri merupakan tisu basah yang merupakan sebuah inovasi, di mana tisu basah tersebut dilengkapi dengan cairan pembersih riasan wajah, pelembab non-alkohol, tanpa parfum, dan mengandung bahan alami yaitu aloe vera. Jadi produk ini bisa digunakan untuk wajah, untuk tangan, atau kulit pada umumnya. Kemudian untuk place, perusahaan dibangun di Bogor untuk memudahkan mencari supplier aloe vera. Produk ini akan dijual di toko retail kosmetik, toko menjual obat-obatan seperti Guardian atau Century, apotek, minimarket, maupun supermarket. Kemudian untuk price, strategi harga yang digunakan adalah penetration pricing strategy, di mana harga rilis produk akan mendapat harga cenderung lebih rendah dibandingkan harga jual normalnya untuk mendapatkan jumlah penjualan yang hendak dicapai dengan tujuan pengenalan merek kepada calon konsumen. Nah, untuk distribution flow-nya ini kami menggunakan model 2 level, jadi dari manufaktur atau dari perusahaan itu kemudian didistribusikan ke wholesaler, kemudian kami juga ada retailer, kemudian konsumen. Jadi bisa melalui wholesaler atau bisa melalui retailer ataupun bisa langsung kepada konsumen. Kemudian untuk pricing strateginya ini kami berdasarkan perhitungan mendapatkan harga jual pokok per unitnya itu adalah 9.975. Kemudian dengan margin profitnya adalah 10%, sehingga didapatkan harga jual per unitnya adalah 10.973. Kemudian pricing strateginya untuk retailer dan wholesaler, untuk retailer adalah dijual dengan harga 11.522, kemudian untuk harga jual eceran dari wholesaler adalah sebesar 11.741 rupiah. Kemudian ini adalah sales funnel. Jadi sales funnel ini merupakan buyer's journey atau bagaimana pengalaman seorang konsumen yang potensial hingga dia akhirnya membeli produk yang kami tawarkan. Jadi pertama mulai dari awareness, itu menjangkau potensial customer dengan berbagai macam promosi. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah interest, yaitu membangun brand awareness, di mana brand kami adalah brand yang ramah lingkungan. Kemudian decision, yaitu membuat potensial customer mencari tahu tentang penggunaan produk hingga sampai purchase, yaitu membuat konsumen membeli produk. Kemudian untuk marketing activity, di sini ada media cetak, yaitu dengan frekuensi tayang per tahunnya ada 12. Kemudian kita juga menggunakan AdSense seperti YouTube dan Google Search, itu frekuensi tayangnya 12 bulan. Kemudian dengan marketing activity lainnya, yaitu melalui salesperson, terus agen, endorsement, banner, kemudian health awareness events, kemudian juga berpartisipasi dalam Car Free Day, kemudian menjadi sponsor di seminar-seminar. Kemudian untuk sales strateginya ini dibagi dalam beberapa key action dan dibagi dalam 3 bagian. Jadi bagian pertama adalah key account management strategi, di mana di sini perusahaan harus menyusun key account management, bagaimana strategi yang akan diterapkan. Kemudian define key account atau mulai mendefinisikan atau memilah-milah key account. Jadi apa sih key account itu? Jadi adalah
hubungan antara perusahaan dan customer, dan di situ kita mengklasifikasikan seberapa dekat hubungan kita dengan customer tersebut. Apakah customer tersebut berperan besar dalam perusahaan kita. Kemudian choosing view accounts artinya kita mulai melakukan skala prioritas di mana key account yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih atau yang seharusnya kita pertahankan. Kemudian di bagian kedua yaitu evaluate sales volume. Jadi kita meninjau ulang seberapa besar kinerja sales kita dari jumlah salesnya. Kemudian kita regular contact with key account, jadi tetap membina hubungan dengan key account yang telah kita identifikasi tadi. Kemudian kita fokus on customer need, jadi tetap mengembangkan produk dengan berbasis kebutuhan customer. Kemudian di bagian ketiga kita kembali mengevaluasi sales volumenya dari strategi-strategi yang kita telah terapkan. Kemudian kita evaluate strategi, apakah strategi yang kita gunakan perlu dirubah, dimodifikasi, atau diganti secara total. Kemudian untuk resource support, ini untuk personel, jadi kita di sini bisa melihat organisasi dari perusahaan yang akan kami bentuk, yaitu susunan organisasinya adalah seperti diagram ini. Jadi ada direktur utama, kemudian di sini ada 7 departemen, yaitu departemen produksi, departemen logistik, kemudian departemen marketing and sales, kemudian departemen finance, departemen informasi dan teknologi, departemen human resource development, dan departemen research and development. Di sini setiap kepala departemen membawahi staf dari departemennya masing-masing. Untuk investment details, jadi di awal sudah dikatakan bahwa investment awal kita adalah sebesar 22 miliar, 22 hampir 23 miliar. Di sini ada 9 poin penting dalam investasi awalnya, yaitu yang pertama adalah administrasi mendirikan perusahaan, dan di sini juga bisa dilihat di tabelnya adalah persentasenya terhadap totalnya dari investasi. Kemudian yang kedua ada pengadaan lahan, yang ketiga ada pengadaan peralatan permesinan, yang keempat pengadaan peralatan penunjang produksi, kemudian pengadaan teknologi perlindungan lingkungan, kemudian pengadaan material handling, detailed engineering, pembangunan gedung dan fasilitas produksi, dan utilitas seperti listrik, air, telepon untuk operasional. Jadi sini bisa kita lihat persentase terbesarnya ada di detailed engineering dan pembangunan gedung dan fasilitas produksi. Jadi ini poin-poin penting yang perlu dipersiapkan dalam investasi awal. Kemudian untuk menutup investasi awal tersebut, jadi sebesar 22,9 miliar ini, kami menentukan bahwa sumber dananya adalah dana mandiri, itu sebesar 40%, dan dari pinjaman sebesar 60%. Jadi bisa dilihat di sini bahwa dana mandirinya sejumlah 9 miliar, dan pinjamannya sebesar 13,7 miliar. Nah, kemudian ini untuk marketing cost-nya. Jadi marketing cost itu terdiri dari biaya pemasaran dan biaya transportasi, distribusi produk, dan pemasaran. Jadi biaya pemasaran ini juga include dengan biaya pemasaran pre-production. Jadi sebelum produk ini diproduksi, kita sudah melakukan pemasaran dulu. Ini estimasi biayanya sekitar 182.580.000. Kemudian untuk biaya transportasi, distribusi produk, dan pemasaran di sini sekitar 25 juta. Dan kita bisa lihat di sini totalnya ada sekitar 207.698.936. Di sini untuk persentasenya sendiri kita bisa lihat di sini bahwa untuk biaya pemasaran dia sebesar 87,91% dari keseluruhan marketing cost. Kemudian untuk transportasi dan distribusi produknya sekitar 12%. Kemudian ini untuk menghitung cost of product sold, ini didapatkan dari production cost dan marketing cost. Jadi marketing cost ini kita ambil dari marketing cost yang tadi sebesar 207.698.936. Kemudian di sini kita juga ada aspek production cost ini sebesar 33 miliar. Di sini sangat besar karena production cost ini mengcover operasional dari
pabriknya. Jadi termasuk dengan biaya bahan baku, biaya overhead, dan administrasi lain-lain. Di sini kita lihat persentasenya di sini sebesar 99,38% untuk production cost, sedangkan marketing cost-nya hanya sekitar 0,62%. Kemudian bagian selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Rizal. Baik, sekarang masuk di marketing control. Next. Dalam marketing control ini di bagian sales and marketing objektif, atau bisa dibilang tujuan dari semua strategi pemasaran di perusahaan itu meliputi develop brand awareness. Itu sebuah pengembangan brand merek, itu dilakukan melalui antara lain sosial media, terus advertising atau pengiklanan, itu kolaborasinya melalui Instagram. Terus selanjutnya target new customer personal, itu mempunyai target pelanggan baru, itu promosi dengan brand terhadap lingkungan atau menyoroti terhadap isu-isu lingkungan. Terus create brand loyalty, ini mengutamakan pengalaman dan testimoni pengguna. Jadi data dari testimoni pengguna ini dianalisis untuk membuat sebuah loyalitas dari merek sendiri. Terus boost sales, peningkatan penjualan ini target kenaikan penjualan hingga 10% setiap tahunnya. Seperti detail yang sebelumnya dijelaskan, itu kenaikan penjualannya itu sebesar 10% setiap tahunnya. Next. Nah, untuk expenditures and budget atau pengeluaran dan anggarannya ini, seperti sebelumnya dijelaskan ada kenaikan 10% setiap tahunnya. Ini bisa dilihat dari total pengeluaran dan laba bersih. Jadi dari detail investment yang slide sebelumnya dijelaskan sebesar 22,9 miliar atau hampir 23 miliar. Ini per tahunnya. Ini dibandingkan dengan laba bersih yang didapat. Laba bersihnya itu per tahunnya sekitar 14 sampai 17 miliar ya. Per tahunnya itu semakin meningkat. Dari total pengeluaran dibandingkan dengan laba bersih itu pada tahun ketiga itu perusahaan sudah mendapatkan profit ya. Profit sebesar 7 miliar 577 juta 684 ribu sekian. Dilanjutkan di tahun kedua, ketiga, dan selanjutnya itu ada peningkatan sebesar kurang lebih 10%. Sampai di tahun terakhir atau di masuk tahun ke-12 itu profitnya sudah mencapai 17 miliar dan cash balance-nya sudah mencapai 159 miliar 286 juta sekian. Selanjutnya. Nah, berikut project implementation yang ditampilkan dalam sebuah Gantt chart ya. Jadi di sebuah diagram Gantt chart atau diagram batang ini menunjukkan antara lain
proses dari company formation-nya itu tahapannya ada di sekitar bulan 26 September 2020. Terus ada government approval atau ini menyangkut perizinan ya. Itu juga masuk di bulan September. Terus masuk di pembangunan organisasi, pembentukan struktur, itu juga masih September. Sampai di detail engineering. Terus memasuki di Januari itu mulai mengadakan konstruksi dan instalasi. Ini jangka waktunya cukup panjang karena persiapan konstruksi dan instalasi dari bulan Januari sampai Oktober. Terus mulai ke tahap pre-production marketing sampai build up full plan operation. Ini masuk di bulan Oktober sampai Mei 2022. Dan tahapan-tahapan berikut sampai masuk di documentation itu masih di bulan Oktober 2021. Terus sampai mengeluarkan uji coba produksi itu di bulan Februari 2022. Selanjutnya masuk di marketing activity timetable atau jadwal kegiatan pemasaran. Di bulan Januari 2022 itu perusahaan mulai merekrut salesman dan kontrol distributor. Dilanjutkan dengan bulan Februari 2022 itu perusahaan mulai pre-production marketing atau mulai menjalankan kegiatan marketingnya. Terus dilanjutkan bulan April 2022 itu product marketing and distribution. Jadi produknya itu sudah dipasarkan dan didistribusikan ke masing-masing level. Terus selanjutnya di sini adalah marketing detail schedule. Jadi detail dari jadwal pemasarannya itu meliputi dari staff marketing. Staff marketing ini melakukan kampanye pemasaran, termasuk di dalam tahapan pre-production. Di sini goal-nya atau tujuannya itu adalah di pemasaran ya, atau penjualan produk. Terus ada staff marketing ini juga melakukan kampanye di sosial media. Terus objektifnya atau goal itu di ranah sosial. Selanjutnya sales research itu ini lebih ke target mau di produk ini itu targetnya melalui riset ini itu targetnya nanti kemana saja. Terus ada design and venue, ini lebih ke event ya. Jadi ada sebuah kesempatan atau peluang di event-event. Nah, staff marketing ini merancang atau mendesain gimana caranya untuk bisa berpartisipasi ke dalam event-event tersebut. Terus ada community reach, ini staff sales ini nyoba masuk di komunitas-komunitas yang berhubungan dengan tema atau topik dari produk kita. Jadi misalkan di sini kan produknya tisu dengan herbal ya.
Jadi mungkin bisa masuk di komunitas dengan tema kesehatan. Nah ini staff sales coba untuk masuk di komunitas-komunitas tersebut. Terus selanjutnya, terus masuk di presenting and selling the plan. Next. Ini sales and marketing department. Jadi semacam struktur dari marketing department. Itu di level atas itu ada kepala departemen. Terus di bawahnya ada marketing and sales. Dari marketing ini ada beberapa divisi atau staff. Di bawahnya sales juga penjualan juga ada beberapa divisi. Terus selanjutnya masuk di bagian partner. Di bagian partner ini bagaimana perusahaan mempunyai partner atau lebih ke arah B2B atau business to business. Antara lain untuk bagian suppliernya ini ada PT Pentamapan, PT Hikam Abadi, dan PT Madaputra Perkasa. Dan untuk retailnya ini ada Guardian, Watson, dan PT Indomarko Prismatama. Terus next. Ini top manajemennya ya, dari apa namanya, CEO atau Chief Operation Officer, ini ada Ibu Danija Firlianda. Terus dari CEO-nya atau Chief Executive Officer ada Pak Willy. Dan untuk CMO-nya ada saya sendiri ya, dengan Rizal. Terus selanjutnya, preparing for the future. Di apa namanya, preparation for the future ini tahapan-tahapannya ada data collection atau pencatatan data penjualan, operasional, terus ada data analis. Ini mengevaluasi pencapaian dan kinerja manajemen dan organisasi secara keseluruhan dengan pendekatan KPI. Terus evaluasi di sini adalah evaluasi hasil dan pengambilan keputusan dalam perubahan marketing plan. Jadi persiapan untuk masa mendatang atau keberlangsungan perusahaan ini diharapkan dari tahapan-tahapan di atas atau tahapan-tahapan data collection, data analysis, dan evaluasi dapat perusahaan dapat berkembang dan menciptakan produk lain yang mempunyai inovasi yang berdaya saing tinggi. Terus selanjutnya, baik, terima kasih kami sampaikan. Di sini adalah akhir dari presentasi dari kelompok kami, kelompok presentasi mengenai marketing plan, kelas manajemen pemasaran. Diharapkan presentasi ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman atau siapapun yang melihat video ini. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Satria yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.